kuat, hari ini kita bertemu dengan wanita-wanita kuat. Kuat ya Nazira? Kuat untuk mengupas kisah cinta kita. Jadi aku sama Nazira ini punya kisah yang sama, ditinggal oleh sang suami tercinta. Kalau aku bulan depan itu udah mau 3 tahun, jadi 8 April gitu. Nah kalau Nazira sendiri udah berapa tahun? Udah 2 tahun, tahun ini 2 tahun. Oh wow, luar biasa. Wanita-wanita kuat, amin ya. Amin. Mudah-mudahan selalu kuat. Amin. Nah jadi sekarang aku sama Nazira akan ngobrol-ngobrol di podcast Versus. Hai Nazira, kamu Halo, apa Kak. kabarnya? Baik, alhamdulillah aku sehat. Kalau kakak gimana? Sehat? Aku alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Kamu lagi sibuk apa sekarang? Aku sekarang lagi ngerjain project buku baru sih, Kak. Oh wow. Oh ya, kapan rilisnya? Rilis buku aku selanjutnya mungkin di bulan Juni. Terus kayak lagi promosi buku yang sebelumnya aku rilis juga. Oh gitu. Kayak gitu. Judulnya apa sih kalau boleh tahu? Jadi buku aku tuh ada 2, buku novel sama buku self improvement gitu sih. Iya, aku seneng banget loh buku self Iya. improvement. Dan ini kan kita sama nih Kak kisahnya. Kayak yang pertama itu aku novel 172 hari karena memang kebersamaan aku sama almarhum tuh cuma 172 hari. Wow. Jadi aku tulis novelnya. Terus buku kedua itu buku self improvement, judulnya Tak Kusangka Aku Sekuat Ini. Itu ya nulis perjuangan aku setahun kemarin sih, hidup tanpa almarhum gitu. Dan kalau kakak mau nanti aku kirimin ke Mau kakak. banget, please kirimin aku. Aku juga di rumah tuh banyak koleksi buku-buku dan mayoritas dan hampir 80% itu self improvement. Iya betul, Gitu. betul banget. Jadi udah punya perpustakaan sendiri di rumah Iya, gitu. betul Kebetulan sih. aku sama suamiku juga seneng banget baca buku gitu. Betul. Kamu dari kapan seneng baca buku? Aku tuh dari zaman SMA sih kayaknya emang udah suka nulis gitu. Terus ya pas kemarin memang momennya itu, dan kan aku ngejalanin masa idah 4 bulan 10 hari di rumah aja. Jadi kayak ngapain ya biar nggak stres, biar gak ini, udahlah aku nulis gitu. By the way, kamu juga nyanyi ya? Iya. Cover apa kamu udah punya single lagu? Aku udah punya single sih Kak. Wih, keren. 1. Okay. Mudah-mudahan kedepannya ada single-single lagi. Amin. Terus berkarya ya kan. Kakak juga kan ya? Iya, kalau aku memang awalnya itu jadi gini, waktu SMA tuh aku ikutan lomba-lomba gitu, mewakili sekolah. Terus punya kesempatan ditawarin dangdut. Ya apa salahnya dicoba gitu. Tapi sebenarnya genrenya bukan dangdut gitu, tapi oke lah, dangdutnya bukan yang klasik, bukan yang dangdut gitu, jadi ada pop dangdutnya iya, gitu. Pop dangdut. Akhirnya kemarin kembali lagi ke pop duet sama almarhum gitu. Oh iya betul, aku ngedengerin sih lagunya. Masa? Bagus. Thank you. Terus coba kakak nyanyiin dong. Oh aku lagu oke. Lagu Itu Saja yang duet sama suamiku ya. Tanganku membawa diriku melintasi waktu, kangen kamu terlalu menumpuk hasratku, namun bisa apa, kangen kamu itu saja. Langsung ditodong nyanyi. Kalau didengerin kayak relate banget gak sih Kak untuk yang sekarang? Nih lagu ini tuh sebenarnya bukan diciptakan untuk kita berdua, tapi kan ya itu ya, kembali lagi setiap lagu itu punya takdirnya masing-masing gitu. Punya ceritanya masing-masing. Kapan dia mau bersanding dengan si penyanyinya, dia tuh udah punya takdirnya gitu. Dan kebetulan lagu itu takdirnya bersama aku dengan Glenn setelah Glenn gak ada. Jadi lagu itu tuh rekamannya duluan Glenn pas masih ada gitu. Akhirnya ditemuin sama tim musiknya Glenn, ya udah diduetkan deh lagunya. Jadi terjadilah gitu. Kalau orang-orang netizen bilangnya duet antara bumi dan surga. Insya Allah.
Aku aja ngelihat video klip itu merinding sih, kayak I feel you kan. Oh iya, kita sama-sama lah. Iya betul. Gitu. Terus by the way, kamu kelahiran tahun berapa sih? Kayaknya muda banget. Gemes banget aku gitu. Tahun 2000 kakak. 2000? Aku Ya. baru masuk 23 tahun ini. Oke, nggak beda jauh lah ya sama aku. Iya ya. Coba tebak aku berapa? Berapa ya? 25. 25. Oh, ternyata masih kelihatan muda 3 tahun lah. Aku bulan depan April, 4 April. Jadi 4 hari sebelum meninggal suamiku, aku ulang tahun gitu. Kakak sama dong. Aku juga tanggal 6 November aku ulang tahun, tanggal 29 November almarhum meninggal. Oh my god, kita sama-sama. Aku selalu percaya sih bahwa Tuhan tuh tidak akan memberikan ujian kepada hambanya kalau misalkan kita tidak bisa melaluinya. Betul. Jadi aku percaya kamu, aku bisa ditakdirkan untuk menjalani semua ini. Betul. Gitu. Semangat ya. Semangat kita. Semangat untuk kita berdua. Nazira, aku pengen tahu dong, kepo nih. Pertama kali Nazira ketemu sama sang suami kapan? Di mana? Pertama kali itu aku 2019 itu, jadi kan almarhum Amr itu keluarganya Ustadz Arifin Ilham, dan mereka itu biasa ngadain acara apa ya, kayak zikir pagi gitulah, zikir akbar namanya. Dan aku datang tuh ke situ sama keluarga aku, sama umi aku. Dan ya namanya jodoh ya kayak qadarullah, tiba-tiba ketemu dan ya follow-followan Instagram. Terus udah kayak lost kontak aja, terus 2020 ngajak nikah gitu. Oh, wow, gemes banget. Aku selalu percaya sih bahwa kita tuh hidup tuh nggak pernah disangka-sangka ya. Iya betul. Bahwa cerita sedikit nih. Dulu tuh aku sama Glenn tuh awalnya nggak pernah kontekan yang intens banget. Aku nggak tahu Glenn, dan pastinya Glenn juga nggak tahu aku. Dan tiba-tiba dipertemukan oleh temenku gitu. Padahal aku sama sekali maksudnya nggak berniatan untuk sejauh itu, apalagi pacaran, apalagi nikah gitu ya. 1 tahun pertama itu kita tuh tarik ulur, nggak punya ketertarikan sama satu sama lain gitu. Tapi yang namanya jodoh, Tuhan tuh kan bisa membolak-balikan hati manusia ya. Kita nggak mau, tapi kalau misalkan Tuhannya mau, tetap aja dipertemukan dan dijodohkan gitu. Jadi pernikahan kita tuh, cinta kita tuh karena Tuhan. Begitupun dengan kamu mungkin sama suami gitu. Kalau kakak sendiri semenjak ditinggal, perasaan kangen yang kakak rasain dan gimana sih cara kakak ngadepinnya? Sebenarnya banyak sekali ya. Kayak misalkan aku tuh dari kecil memang hidup sendiri. Jadi ketika bertemu dengan sosok laki-laki yang menjaga, yang melindungi, yang kitanya sendiri ngerasa bahwa aku ngerasa aman nih, aku merasa nyaman dengan laki-laki ini. Betul. Dan itu yang kita kangenin. Bukan berarti kayak panggilan sayang, I love you, tentu betul ya, itu juga. Tapi kan di luar itu ada hal-hal yang kita tidak lihat tapi kita butuhkan. Betul, itu betul banget. Kenyamanan dan merasa dilindunginya itu yang kita rindukan. Gitu. Karena emang basically juga aku sama banget sama kakak, udah dari kecil tuh udah ngerantau jauh dari keluarga. Oh wow. Jadi ketika kakak dapat Kak Glenn dan aku dapat almarhum Amr, kita mendapatkan peran dari seorang laki-laki yang kita butuhkan. Dan ya qadarullah ya, Allah Tuhan memberi waktu yang sebentar, tapi setidaknya itu membuat kita bersyukur, gak sih Kak? Betul banget. Kayak diibaratkan di kedinginan hidup ini tuh kita pernah dikasih waktu untuk merasakan hangat bareng orang ini. Dan satu hal yang aku pelajari dalam hidup aku gitu, dan ini menurut aku sangat mahal sekali gitu. Betul memang adanya kita dari kecil misalkan ditinggal oleh suami ya gitu.
tapi di lain sisi Tuhan tuh pengen kita menjadi perempuan yang mandiri lagi seperti dulu sebelum bertemu dengan suami kita. Bayangkan kalau misalkan suami kita masih ada, kita bakalan jadi perempuan yang mungkin bergantung. Iya, ketergantungan dengan suami kita gitu. Betul. Ya itulah cara Tuhan untuk meninggikan derajat kita sebagai wanita, mungkin biar lebih mandiri lagi, biar lebih kuat, levelnya udah beda lagi. Kalau kamu yang dikangenin dari sang suami apa? Hampir sama sih Kak, hal-hal yang namanya, karena emang basic kita sama-sama ya masa-masa muda kita jauh dari figur seorang ayah atau figur seorang laki-laki. Jadinya ketika sekarang udah sendirian lagi tuh, yang dikangenin tuh udah bukan kayak sayang, udah bukan gitu-gitunya lagi, tapi kayak rasa nyaman dan rasa amannya itu loh. Sekarang kan kita harus ibaratkan ngebentengin diri kita sendiri lagi, kayak susah payah untuk melindungi diri kita lagi, nggak ada bentengnya gitu. Apalagi di punggung kita, di balik nama kita tuh ada sosok sang suami. Nama suami kamu besar, nama suami aku juga besar. Yang pasti kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga nama baik itu. Kayak ada sebuah topangan yang tidak terlihat ya. Kayak ya alhamdulillah sih dengan topangan itu menjadikan aku atau dan kakak jadi kayak oke nih, ini cara aku untuk bisa menjadi lebih baik lagi, baik lagi karena ada satu nama yang harus aku lindungi. Kalau untuk aku pribadi sebenarnya ada positif dan negatifnya gitu ya. Positifnya adalah ketika aku mau melakukan sesuatu hal pasti mikir lagi gitu, ya kan? Betul. Tapi negatifnya adalah ketika aku ingin menjadi diriku sendiri, itu kadang aku mikir lagi gitu. Aduh, sama banget. I feel you. Kayak kadang kita akhirnya dituntut sempurna banget gitu loh. Betul. Kayak apalagi kalau aku nih kan memang basic keluarga almarhum aku emang dari keluarga Islam yang taat, dan aku anak hijrahan gitu loh. Dulu juga aku sebelum nikah sama almarhum juga nakal gitu, dan ketemu sama beliau, dan sekarang ada sosok nama beliau di belakang aku, dan ketika aku mau jadi diri aku sendiri, aku mau berkarya, aku mau nyanyi, aku mau ini tuh kayak banyak banget pokoknya. Tapi ya kembali lagi kayak ya kan kita hidup untuk bahagia ya maksudnya walaupun ibaratkan kita kan udah tinggal gitu loh, masa kita nggak boleh sih jadi diri kita sendiri kayak gitu. Jadi ya udahlah, just do it. Nah kan kalau aku pribadi karena aku belum punya anak, jadi aku belum ngerasain nih apa yang kakak rasain. Kalau kakak kan udah punya Gewa kan masih kecil banget kan. Kak Gewa tuh suka nanyain gak sih ayahnya kemana, terus kangen sama ayahnya kayak gitu. Nah kebetulan Gewa tuh kemarin usianya pas 3 tahun, jadi tanggal 28 Februari kemarin gitu. Sebenarnya kalau aku dari kecil ngasih tahu Gewa, ini ayah loh, mukanya ini, suaranya ini. Jadi dia tuh dari kecil udah tahu sosok ayahnya yang mana, suara ayahnya yang mana gitu. Ketika aku ke makamnya gitu, aku selalu ajak dia, tapi aku tinggalin Gewa di mobil karena Gewanya juga belum berani gitu kan. Jadi setiap aku ajak Gewa ke makam, dia selalu nggak berani. Dan ya sebenarnya untuk pertanyaan itu belum ada yang intens kayak mami Gewa ayah kemana gitu, enggak gitu, karena dia tahu sosok ayahnya tuh ada di rumah. Kayak misalkan foto kan banyak foto-fotonya Glenn kan. Jadi bukan nanya sih, interaksinya tuh unik banget. Contoh misalkan pas lagi makan terus tiba-tiba dia lari turun kursi, terus dia lari, Gewa mau kemana, aku bilang mau kasih ayah gitu kan. Jadi imajinasinya dianya itu berbeda gitu, punya imajinasinya sendiri lah gitu. Tapi kalau kakak pribadi ngelihatnya gimana, kayak sedih kah atau kayak? Aku malah enggak sedih, malah aku happy ketika semakin rajin Gewa nanya ayah kemana, misalkan ayah kok nggak bangun-bangun gitu misalkan gitu. Itu aku happy karena dia inget sosok ayahnya, dia punya feeling terhadap ayahnya, kok ayahnya nggak ada. Daripada aku bakalan sedih kalau Gewa nggak nanyain. Iya kan, betul. Kayak aku tuh pengen keberadaan Glenn tuh dirasakan oleh Gewa gitu. Makanya aku happy sih.
kan sering tuh aku posting-posting di Instagram gitu mengenai kegiatannya Gewa. Terus orang-orang pasti bilang, aduh sedih banget dan bla 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 gitu. Ya mungkin setiap orang berbeda-beda ya untuk memahami itu. Tapi kalau untuk aku pribadi aku seneng gitu. Aku mendapatkan insight baru dari kakak bahwa kayak ngelihat anak yang penting dia udah tahu ayahnya siapa, dia tahu memang ayahnya udah nggak ada, itu udah memang sebuah kebahagiaan tersendiri untuk kakak. Jadi kakak sebenarnya nggak perlu susah payah untuk ngasih tahu kalau ayah kamu tuh gini karena dia udah tahu gitu. Iya, karena memang dikasih tahu dari kecil lah gitu. Jadi pagi-pagi dulu tuh kalau bayi meskipun dia nggak ngerti ya, aku ngasih tahu, Gewa say hi to ayah, Gewa say hi to yourself gitu, kayak dia udah paham gitu. Makanya dia anaknya sekarang tuh sweet banget, kayak ayahnya banget. Masya gitu. Allah. Sehat-sehat untuk Gewa. Nah, aku mau tanya sama kamu, maaf banget ya ini karena kita bakalan mengorek-ngorek luka yang lama. Karena jujur aja aku juga kadang suka rada ya gimana gitu ya kalau ditanya sama orang gitu. Tapi ya it's okay, supaya teman-teman juga punya pengalaman baru gitu. By the way, kamu punya firasat nggak ketika sang suami berpulang? Waktu pas pada momen itu mungkin kita nggak sadar kalau itu ternyata firasat, benar gak sih Kak? Iya. Tapi kita baru sadar setelah dia pergi. Yes. Kayak why kenapa 2 hari sebelum almarhum wafat kenapa aku tuh sedih terus, kenapa hawanya tuh kayak pengen nangis terus. Dan memang pada saat itu pas almarhum suami aku di ICU, aku tuh lagi sakit, jadinya intinya aku disuruh pulang lah sama suami dan diganti sama mama mertuaku. Terus kayak ada keinginan tuh nggak mau tetap nemenin gitu loh, ada keinginan. Dan di rumah tuh selalu nanyain, selalu nangis gimana keadaannya. Itu perasaan sedih, perasaan kacaunya tuh ada 2 hari sebelum almarhum wafat gitu. Dan aku pikir pada saat itu karena memang di situ aku lagi halangan, lagi haid. Jadi aku pikir emang mood aku lagi nggak bagus aja dan akhirnya jadi mellow terus. Tapi setelah almarhum gak ada, aku ternyata firasat sedih itu, firasat gak nyaman itu, dan kayak ngerasa ada sesuatu yang bakal hilang, itu tuh memang ada gitu lah. Kayak rasa sakit itu tuh udah masuk duluan. Jadi pas almarhum wafat jadi kayak ngeblank, kayak gitu loh. Sama sih. Ya kan? Kalau kakak gimana, ada firasat juga? By the way, suami tuh sakit ya? Ya. Jadi kalau almarhum Amar itu dia awalnya tuh cuman batuk-batuk aja Kak, cuman batuk-batuk sama agak sesek gitu loh dadanya. Oke. Pas ke rumah sakit, waktu itu divonis fatty liver, dan tapi memang udah ajal ya, qadarullah. Meninggalnya bukan karena fatty liver, tapi meninggalnya karena kaget sama ada pembuluh darahnya pecah. Jadi kayak aku nggak tahu, ya memang udah ajalnya ya. Jadi tiba-tiba meninggalnya itu karena demam berdarah. Kayak aneh juga gitu kok rumah sakit. Cuman ya aku kembali lagi kayak ya udah memang sudah ajalnya di situ. Tangan gitu. Tuhan berbeda lah. Iya betul, gitu. Emang takdir ya, kita nggak ada yang tahu. Kalau kakak gimana? Adakah perasaan? Jadi kalau firasat sebenarnya tuh dari awal pacaran sama Glenn tuh selalu seolah-olah dia tuh akan meninggal besok gitu. Jadi perkataannya tuh kayak seakan-akan firasat buat aku. Kayak aku selalu bilang, ngapain sih ngomong kayak gitu kan? Ya udah, yang penting kita berdoa sama Tuhan supaya kita panjang umur aja gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya firasat, wah banyak banget gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya dari yang terdekat lah menuju kepulangan almarhum ya, 4 April itu dia jadi gini, aku tuh nggak pernah punya supir dari dulu. Aku pengen disetirin sama Glenn kemana-mana gitu. Jadi kan seru ya, maksudnya bisa bercanda bareng di mobil. Pokoknya momennya ada banget gitu, daripada sama supir gitu. Jadi pas ulang tahun aku bilang sama Glenn, aku pengen deh kado buat aku jangan yang aneh-aneh. Aku pengen disetirin sama kamu, kita keliling Jakarta. Aku bilang gitu, aku kangen gitu. Nah udah kayak gitu, pas menuju ke tanggal 5-nya jam 12 malam, dengan infusan, dengan alat-alat, kan dia dirawat home care di rumah gitu ya.
dia bilang ayo ambil kunci mobil kita jalan-jalan, tapi aku yang nyetir, aku bilang gitu. Terus aku bilang aku nggak bisa bawa mobil itu, aku bilang panggil orang aja untuk nyetirin itu. Enggak, jangan, kamu bawa mobil ini biar kamu mandiri, dia bilang gitu, biar kamu bisa nyetir sendiri kemana-mana, nggak tergantung sama orang lain. Terus aku bilang gini, kan ada kamu, aku bilang kamu kan pasti sembuh kan gitu, kalau nggak ada aku gimana gitu. Jadi itu yang terdekat, firasat yang terdekat yang aku rasakan. Yang kedua ya dia menceritakan kisah dulu dari kecil sampai sama aku gitu. Jadi dia flashback lah mengenai kehidupan, itu direkam dan itu mungkin akan dikasihkan ke Gewa nanti. Jadi Gewa punya cerita ayahnya langsung dari ayahnya gitu. Pas di rumah sakit ya 2 hari sebelum meninggal ngobrol gitu, kayak lebih intens lagi, kayak flashback mengenai kisah cinta aku sama Glenn kayak gitu-gitu. Dan meninggalnya tuh kayak ya udah smooth banget gitu. Dia sempat minta maaf sama aku, dia bilang makasih ya udah jadi istri saya yang terbaik. Dia bilang maafin aku kalau misalkan aku jadi suami yang nggak baik buat kamu gitu. Udah gitu dimasukin ventilator karena dokter itu bilang Glenn butuh diistirahatkan karena kan Glenn tuh meningitis ya, jadi otaknya yang kepalanya yang bermasalah gitu. Jadi setiap makan dia langsung kejang, dia butuh nutrisi sehingga harus pakai alat gitu, kalau enggak dia kejang terus dan nggak bisa makan. Jadi ya udah, pada akhirnya dokter nyuruh aku masuk, kan itu di ICU ya, di ICU. Akhirnya dokter suruh masuk. Ketika dokter bilang Bu kasih semangat bapak ya, itu udah hati aku udah wah there is something wrong gitu sama suami aku. So aku berusaha nguatin itu 45 menit kurang lebih. Itu monitor besar gitu, naik turun kayak di sinetron film gitu kan. Akhirnya tit gitu, terus ada lagi sampai 5 kali. Akhirnya aku bilang gini sama suamiku, kalau misalkan memang kamu mau pergi aja, aku ikhlas. Bertepatan dengan ucapan aku langsung monitornya tit, udah nggak ada. Dan di situ bener-bener ngeblank, sama sekali ngeblank. Kamu gitu nggak sih? Sama, aku juga kayak gitu, sama kayak pas almarhum masuk ICU dan detik-detik beliau meninggal tuh kan lagi di bantu ini apa namanya, jantungnya lagi dibantu. PCR. Kok PCR sih? Di bawah pokoknya lagi dibantu kayak gitu ya. Terus aku berkali-kali megang tangan dia, nempuk-nempuk kayak karena kan emang sebelumnya juga aku udah ngobrol sama dia, terus kayak ya masih bercanda aja, kayak minta minum, minta ambilin jus. Terus kayak dia kan nggak boleh tidur karena waktu itu ada masalah ya, jadi intinya dia kesadaran dia nggak boleh nggak boleh hilang. Jadi tapi dia kan ngantuk kan, terus kayak tepuk-tepuk ya Dek ya, dia manggil aku Dek. Tepuk-tepuk ya Dek, kalau misalkan abang ngantuk, tepuk-tepuk biar bangun gitu. Dan kayak ya udah gitu, pas beliau masuk ke ruang ICU sama dia juga benar-benar smooth banget. Udah wudu sebelum masuk ICU. Dan waktu itu dia masuk ICU tuh asar, jadi dia udah sholat dulu gitu kan. Terus kayak aku juga pas dia masuk ke ruang ICU tuh kayak dia minta maaf juga sama kayak maafin abang ya kayak gitu. Kataku apaan sih minta maaf? Enggak boleh minta maaf, harus sembuh gitu kan. Tapi ya pada akhirnya pas beliau wafat aku udah nangis dan aku udah bilang ke dia kayak dalam hati kayak ayo dong bang, sembuh dong, kayak ini kita masih baru nikah, kayak masih banyak hal yang belum kita lalui berdua, banyak banget yang belum kita laluin. Tapi ya bagaimana ya, aku ngelihat dia kayak kesakitan gitu kan ya, di itu kayak nggak tega sendiri. Pas aku bilang ya udah bang, aku ikhlas, aku bilang gitu, nggak apa-apa kamu kesakitan ya, aku bilang gitu, nggak apa-apa aku bisa kok sendiri, aku kuat, aku bilang gitu aja. Ya udah ya alhamdulillah, nggak lama dari itu beliau wafat. Dari situ udah nggak nangis lagi, udah kayak bingung, udah kayak ngeblank, udah kayak lagi udah kayak ini aku harus ngapain ya. Kayak udah kayak nanti kedepannya ngapain ya, itu tuh jadi yang bikin ngeblank tuh itunya gitu loh, perasaan itu. Aku pengen tahu dong,
kapan kamu ngerasa bener-bener ikhlas ditinggalin suami? Bener-bener ikhlas. Kadang kalau kita ngomongin masalah ikhlas tuh naik turun gak sih Kak? Bener. Kayak kadang hari ini kita ngomong aku ikhlas, tapi besok ketika ada kesulitan atau gimana lagi capek kayak ya Allah gitu loh. Ya sebenarnya kan proses untuk menerima keikhlasan itu ada 5 ya. Betul. Kan? Ada anger, Bener. ada denial. Betul. Gitu. Kadang kita kembali lagi ke ikhlas. Betul. Ngerasa baik-baik aja, tapi kembali lagi ke anger. Betul. Gitu kan. Kayak ada beberapa tahapan loncat-loncat gitu. terus Bener. gitu kan Kak. Kayak Bener aku banget. juga kadang aku ngerasa udah ikhlas, alhamdulillah, mudah-mudahan aku bisa nih ngelanjutin hidup. Terus tiba-tiba kayak aku balik nih, misalkan aku ziarah ke makam almarhum, rasa sakitnya, rasa ininya kembali lagi. Kayak ya Allah, apa sih namanya, kayak mencoba untuk ikhlas lagi, kayak terus muter-muter aja di situ. Tapi kayaknya ngerasa udah kayak ya udahlah lanjutin hidup gitu, kayak baru-baru tahun-tahun ini sih Kak. Oh ya. Kayaknya kayak baru-baru tahun ini, karena kalau kemarin tuh aku masih kayak terus-terusan apa ya, banyak denialnya gitu loh. Iya. Kayak akhirnya kayak berjalan tapi nggak tahu arah. Bener. Kayak linglung kemana, kayak kata orang A ikut A, kata orang B ikut B. Kalau sekarang kan udah kayak ya udahlah, aku mau A B C, yang penting aku nyaman gitu loh, udah. Yang penting bahagia. Betul, yang penting udah mentingin diri sendiri. Kalau kemarin tuh kayak ya udah mau kemana aja, yang penting jalan deh. Udah gitu. Yang penting nggak di rumah, yang penting nggak banyak pikiran kayak gitu. Padahal mah sama-sama aja gitu kan. Dan baru ngerasa udah enough, udah ngerasa oke deh, udah tahun ini nih harus tahun aku gitu loh. Udah bukan kesedihan lagi, udah bukan bagaimana aku cara ilanginnya lagi, tapi bagaimana aku bisa hidup, bagaimana aku bisa ngejar mimpi aku. Yes. Gitu. Kalau Kakak gimana? Ini kuat. Kalau Nah, kalau aku gimana? tuh sebenarnya ini nggak disangka-sangka dan nggak aku inginkan sebenarnya. Aku tuh pegang handphone 3 hari setelah Glenn pergi, 3 hari pegang handphone, terus tiba-tiba aku baca artikel yang kisahnya Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di padang pasir. Terus Nabi Ibrahim dipanggil-panggil sama istrinya, terus si Nabi Ibrahim tuh nggak balik-balik gitu. Ketika istrinya bilang, apakah Tuhan menyuruhmu untuk meninggalkan aku? Terus Nabi Ibrahim cuman nganggukin kepala doang kan. Terus akhirnya istrinya bilang gini, kalau misalkan memang Tuhan menyuruh kamu meninggalkan saya, silahkan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan saya dan anak saya. Nah dari situ aku kayak belajar, ini memang maunya Tuhan, ini caranya Tuhan gitu. Kembali lagi supaya aku menjadi perempuan mandiri gitu dan lain-lain gitu. Jadi 3 hari itu aku udah mulai pasrah, udah mulai ikhlas, udah bisa menerima bahwa ini jalannya Tuhan, ini tangannya Tuhan. Aku mau seperti apa. Tapi kembali lagi kata-kata coba aja gitu. Iya, itu sering itu kan masih pasti sering terjadi. kita rasain, coba aja suami masih ada. Coba aja A, coba aja B gitu. Pasti kayak gitu sampai detik ini pun gitu. Aku kan sebelum almarhum meninggal itu aku kayak kita berdua kayak bikin rumah bareng dan belum sempat ditinggalin gitu. Dan kayak foto-foto cetakan kan udah kita siapin dari lama gitu. Kayak duduk kayak coba aja kalau ada dia pasti kayak gini. Coba kalau ada dia selalu pasti berandai-andai, ya enggak? Andai-andai itu kadang yang nyakitin diri kita sendiri nggak sih Kak? Bener. Tersakiti oleh ekspektasi. Ya kalau aku sih waktu meninggal suami 1 tahun nggak kemana-mana. Karena aku ngerasa kurang aja gitu kan, biasanya selalu disetirin kan sama beliau gitu. Jadi pas keluar rumah udah deh ngerasa kurang aja kayak gitu. Benar. Oke, jadi kamu sering nggak sih didatengin mimpi sama almarhum suami? Kalau untuk mimpi sebenarnya untuk sekarang ya udah nggak pernah sih. Cuman aku awal-awal almarhum meninggal tuh beberapa kali lah ya bermimpi gitu. Cuman satu hal yang aku inget itu kayaknya sekitar 6 bulanan setelah almarhum wafat, pokoknya setelah aku idah lah ya. Ya namanya juga kita kan perempuan ya Kak, ngerasa sakit di suami ditinggal dan memang basically punya cita-cita ya menikah apalagi 1 kali aja gitu loh. Masih muda gitu. Betul ya. Dan usia kita masih muda. Terus ada lah ya keinginan kayak udahlah aku kayaknya nggak mau deh nikah lagi, nggak usah lah gitu. Cuman ternyata
pemikiran-pemikiran ngebondir diri sendiri itu yang mungkin membuat almarhum sedih gitu loh. Jadi satu hal mimpi yang selalu aku ingat, dia selalu nyuruh aku untuk bahagia, jangan sendirian sampai akhir, dia bilang gitu. Kayak dia nyuruh aku untuk bahagia gitu loh. Dan memang ya kita nggak bisa dipungkiri ya Kak, punya cita-cita, punya keluarga, punya anak, pasti itu tuh sebuah cita-cita yang mungkin semua perempuan tuh pengen gitu loh. Kalau ya itu sih cuman satu mimpi itu yang selalu aku inget. Pasti sih namanya suami pasti pengen melihat istrinya, keluarganya, semua kerabatnya bahagia, terutama kamu. Kalau kakak sendiri kan kakak udah punya Gewa. Nah kakak tuh mengharapkan Gewa nanti sudah dewasa harus menjadi apakah, atau mungkin ngikutin jejak papahnya, jadi musisi gitu, jadi penyanyi. Kalau kakak sendiri gimana? Untuk Gewa? Wah, kalau aku tuh, kalau dari Glenn-nya sendiri, pengen anaknya tuh jadi saintis. Pengen banget, karena Glenn tuh seneng banget kan mengenai NASA, luar angkasa, begitupun juga aku. Nah kalau aku sih lebih ke geologi. Aku seneng banget mengenai Gunung Merapi, gempa, tsunami, dan lain-lain. Aku seneng banget mempelajari itu. Tapi ya kembali lagi ke Gewanya, Gewa mau jadi seperti apa, aku yang ngarahin gitu. Tapi memang betul kan, kalau masih anak-anak mah dia belum bisa memutuskan dengan secara pikiran baik gitu ya, pikiran jernih, jadi maunya dia gitu. Tapi kalau aku pribadi, kalau ditanya, aku pengen jadi dia musisi sama atlet. Aku pengen banget punya anak atlet, karena itu kemauan aku dulu yang tidak tercapai. Aku dulu jadi atlet volley, tapi karena badan aku pendek, jadi aku udah nyerah gitu aja loh. Jadi ya udah, aku pengen Gewa jadi atlet badminton gitu. Semoga Gewa nanti besarnya jadi orang berguna. Amin ya Allah. Dan jadi atlet. Kakak mau. Kayak dokter Tompi kan, dokter Tompi musisi dokter juga iya. Nah Gewa juga gitu, atlet musisi juga iya, ya kan? Serba bisa. Amin kan teman-teman. Ya Allah, luar biasa loh, amin ya, paduan suara. Nih denger ya. Kamu tuh sering banget ya bacain komentar-komentar netizen yang budiman. Aduh. Gimana? Sering bacain? Kalau bacain komentar sih ya kadang kebaca nggak sih Kak? Kadang kebaca. Pasti sih. Dan kalau dulu itu aku kan ibaratkan baru banget ya Kak masuk dunia entertain, baru banget masuk dunia sosial media yang kita akan menjadi orang yang ditunjuk, dituntut untuk istimewa, untuk apa ya, sempurna kayak gitu. Betul. Jadi ketika pada saat itu tuh aku kayak belum siap untuk itu. Jadi ya kadang suka ngebaca-bacain jadi stres sendiri kan Kak. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang aku udah kayak apalah kata netizen, ya udah gitu loh. Dia kan hanya menilai dari luar, dia nggak kenal aku secara personal. Jadinya kayak selagi orang-orang terdekat aku masih baik-baik aja, ya udah gitu. Makanya waktu pas bulan kedua aku nikah, aku sempat hamil baru sebulan lah ya. Dan emang aku tuh dari perawan, dari masih belum nikah tuh memang kayak lemah gitulah ininya rahimnya, kayak kena PCOS lah kayak gitu-gitu. Jadinya pas nikah terus punya anak, maksudnya hamil kan. Dan ya namanya mikirnya kayak adalah, kalau sekarang aku mikirnya emang udah jalannya. Cuman memang pada saat itu karena waktu itu lagi ada masalah lah ya di keluarga eksternal aku. Jadinya ikut kebuli lah ya bahasanya, ikut kebuli. Dan ya karena memang aku orang baru di dunia ini, jadi kayak stres banget, kayak aku marah-marah sendiri, kayak emang mereka tahu aku ya, emang kayak gini ya, stres sendiri terus. Dan pada saat itu aku juga masih kuliah. Jadinya ya udah, akhirnya keguguran gitu. Dan tapi kalau misalkan aku kembali lagi ya, kita positive thinking aja. Ya mungkin emang udah jalannya ya. Ya, I'm so sorry untuk dengernya.
Ini aku baru tahu banget loh, beneran gitu. Udahlah, kita move on. Move on, membicarakan hal-hal yang menyedihkan. Iya, kita ganti topik. Oke. By the way nih, aku dengar bahwa Nazira ini sama netizen sering dijodoh-jodohkan dengan Syakir Daulani ya. Syakir Daulay. Oh iya, Daulay, sorry. Ganti-ganti nama orang ya, maaf guys. Gimana? Ceritain dong, bener nggak sih? Itu tahun lalu ya Kak. Jadi kan tahun lalu itu aku ngerilis single bareng sama beliau. Lagu tentang Rasulullah dan Khadijah pada saat itu. Aku denger semalam, aku denger. Karena memang itu kan ya emang aku kan bagus lah untuk menyanyikan itu bareng Syakir, karena memang basically aku juga kan ya nggak bisa kita pungkiri bahwa kita adalah seorang janda gitu kan. Dan Khadijah juga kan seorang janda. Jadinya ya udah nyanyi bareng sama beliau. Dan ya namanya juga netizen ya udah. Dan memang kan Syakir itu kan sahabatnya almarhum. Jadi ya wajar aja sih sebenarnya dijodoh-jodohin kayak nikah sama Syakir aja dan bla 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 kayak gitu. Cuman ya udah sih, aku nggak terlalu nanggepin serius-serius banget. Kayak emang gampang gitu ya pindah hati itu susah loh Kak, tidak segampang itu tidak segampang itu. Jadi kayak ya udahlah, namanya juga netizen kan, kita nggak ada yang tahu ya. Namanya juga netizen cuma lihat dari video klip aja gitu kan, aku nyanyi sama Syakir. Tapi kan siapa tahu kayak jodoh gitu. Ya kalau jodoh kita nggak ada yang tahu ya Kak. Betul. Cuman kalau untuk personal dan kayak dijodoh-jodohin, kadang jadi nggak nyaman ke kitanya nggak sih Kak? Aku ngerasain banget, bukan kamu aja sebenarnya. Aku pun seperti itu. Iyalah gitu. Pasti Kak. Apalagi kan? Kakak. Aduh. Cuman suka ngerasa nggak enak karena dengan status kita, apalagi di Indonesia ini, status yang kita sandang ini kayak masih belum bisa diterima secara positif gitu oleh masyarakat. Betul, itu gitu. Betul banget. Ya kan? Stigma tentang perempuan yang sudah menikah atau janda tuh kayak negatif aja. Betul. Karena susah ya untuk menutup mulut mereka ini gitu. Dengan dua tangan, kita punya dua tangan doang. Yang dua tangannya mending kita kayak gini aja dah. Iya, tutup untuk telinga kita aja gitu. Jadi ya kalau aku pribadi sih dari dulu sebelum ketemu almarhum malah lebih dijudge. Lebih jahat lagi sebelum nikah sama almarhum. Jadi ketika nikah sama almarhum buat aku tuh kayak ya udahlah, angin berlalu aja gitu. Dan sekarang malah kebalikannya. 90% orang-orang itu simpati gitu. Iya nggak sih? Banyak yang bersimpati. Tapi untuk aku pribadi nih ya, ada sedihnya juga. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, karena manusiawi ya, kita pasti melakukan dosa, melakukan kesalahan. Yang aku takutin adalah ketika kita melakukan kesalahan nanti mereka tidak bisa terima. Apalagi mereka taunya itu pada saat aku nikah sama Glenn. Tidak melihat yang dulu gitu. Itu betul banget. Iya kan? Jadi baru-baru ini tuh aku juga sama kayak gitu. Aku kan ya pakai make up kayak gini kayak gitu, dan adalah komentar satu banyak sih kayak setelah ditinggal almarhum kok jadi begini, kok jadi begitu. Karena yang kalian kenal itu setelah aku nikah sama almarhum. Kalian nggak kenal dulu aku tuh siapa, aku bukan siapa-siapa gitu loh. Aku juga bisa pakai kerudung panjang, bisa pakai ini tuh karena beliau gitu loh. Dengan adanya sekarang aku pakai kerudung aja tuh aku merasa bersyukur gitu loh. Itu benar banget Kakak. Itu benar banget, sumpah tuh benar banget sih. Ya yang pasti kita sebagai perempuan kuat cenah gitu ya. Amin. Semoga selalu dilindungin terus. Yes, selalu semangat berjuang untuk kehidupan kita ke depannya. Jangan pernah takut menjalani kehidupan selanjutnya. Yang pasti semangat, karena tanpa semangat kita nggak akan bisa untuk menjalani hidup ke depannya. Nah teman-teman, terima kasih ya Opera Squad udah dengerin cerita kita ya Kak. Semoga kita makin kuat lagi. Amin. Dan semoga obrolan kita juga menjadi penghibur lah untuk teman-teman yang memiliki luka yang sama kayak kita. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe Opera Entertainment. Kakak juga jangan lupa subscribe. Yes, jadi
kebetulan banget kemarin aku baru selesai rilis single Ramadan bersama teman-teman aku. Nonton ya teman-teman. Jadi aku punya label namanya Melodi Musik Nusantara. Wah. Gitu. Jadi aku punya talent yang dimana semuanya cewek-cewek cantik. Masya gitu. Allah. Jadi kemarin single namanya Melodi Ramadan. Jadi Melodi buat teman-teman Ramadan. jangan lupa untuk dicek di Melodi Musik YouTube channel Melodi Ramadan. Jangan lupa di-share ke teman-teman semuanya sebanyak-banyak ya. Jangan lupa juga subscribe YouTube aku Nazira Safa. Siapa tahu kalian kepo sama aku. Pasti pada kepo, orangnya cantik. Masya Allah. Dan terima kasih udah nonton. Oh ya, nyalain lonceng ya biar kalian tahu updatean video-video Opera Entertainment selanjutnya. Bye-bye.